Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Elang Satria Perkasa dengan NIM tercantum di layar. Kali ini saya akan memaparkan tugas akhir dari proyek saya, yaitu sistem informasi penyewaan lapangan futsal berbasis website, teman-teman. Oke, lanjut saja. Untuk bab 1, pendahuluan. Di zaman yang serba modern ini, masyarakat, terutama orang dewasa, bahkan remaja, sudah mulai memahami pentingnya olahraga. Berbagai cabang olahraga yang dipilih, namun belakangan ini futsal menjadi olahraga yang sangat diminati dengan peminat yang tinggi. Futsal ini kan cabur yang populer selain sepak bola. Selain sebab itu, kampus memberikan perhatian ekstra sehingga perkembangan olahraga ini menjadi semakin baik, kata Mahathir. Futsal telah menjadi satu olahraga yang paling populer di Indonesia selain sepak bola. Saat ini, dunia telah memasuki era perkembangan teknologi industri 4.0 yang menurut transisi segala bentuk ke bentuk digital, dan banyak hal yang dilakukan di masa sedang digitalkan. Sistem informasi merupakan salah satu dampak positif dari pesatnya perkembangan teknologi 4.0 di dunia modern saat ini. Sistem informasi berbantuan komputer membuat pekerjaan lebih cepat dan lebih akurat. Enabler transformasi digital adalah Dijen Aptika. Untuk itu, saya mengingatkan agar Dijen Aptika bisa menjadi penghantar menuju era transformasi digital, electronic government, ekonomi digital, teleeducation, telehealth, dan aplikasi-aplikasi berasal dari rumah besar Dijen Aptika. Kita Menteri Kominfo, Johnny G. Plate. Sistem informasi yaitu mekanisme untuk kebutuhan organisasi maupun perseorangan yang sering digunakan untuk melakukan pengolahan informasi kegiatan harian dengan dukungan operasi agar menyediakan laporan yang dibutuhkan dari pihak luar. Dalam bahasan ini, booking lapangan futsal juga membutuhkan informasi yang akurat dan juga real time. Namun, data yang dibutuhkan untuk pemesan sebuah lapangan futsal selama ini terkadang belum mampu memberikan informasi data booking yang maksimal. Dengan kondisi sekarang ini, kemajuan teknologi dituntut untuk mempermudah dalam hal apapun, salah satunya perbookingan lapangan futsal. Namun faktanya, sekarang ini pemesanan lapangan futsal di berbagai tempat pada umumnya masih menggunakan cara manual dengan langsung datang ke tempat futsal, dan begitu juga dengan bukti pemesanan yang masih banyak menggunakan kertas ataupun buku laporan pemesanan. Hal tersebut menimbulkan rekap data yang tidak terorganisasi, kata studi et al. Di tahun 2022. Oke, dalam penelitian Herningkias dan juga Swastika, melakukan penelitian dengan judul Sistem Informasi Reservasi Lapangan Futsal menggunakan metode waterfall. Kemudian dari manajemen futsal sendiri seringkali memberikan informasi yang tidak akurat kepada pelanggan. Banyaknya karyawan sering membuat pelanggan memesan waktu dan lapangan sama dengan pesanan pelanggan lain. Hal ini biasanya terjadi karena karyawan yang mengambil pesanan lupa atau terlambat untuk mengkonfirmasikan dengan karyawan lain, dan karyawan lain menerima pesanan pada waktu dan lapangan yang belum dikonfirmasi. Ini menciptakan pesanan ganda. Oleh karena itu, pelanggan yang memesan lebih awal mungkin akan kecewa karena pelanggan lain sudah menggunakannya. Layanan ini dapat mencoreng reputasi perusahaan dan mengurangi keinginan pelanggan untuk kembali memesan atau repeat order ke tempat penyewaan lapangan yang sama, teman-teman. Maka dengan begitu, eh, dibutuhkan suatu sistem yang dapat membantu proses pemesanan lapangan futsal. Sistem yang dibutuhkan tersebut adalah sistem informasi pemesanan lapangan futsal basis web. Pembuatan sistem ini diharapkan dapat membantu pihak pengelola lapangan futsal atau admin maupun pihak penyewa. Dengan begitu, pihak penyewa juga akan terbantu dalam melakukan pesanan lapangan futsal serta pembayaran lapangan futsal tersebut, teman-teman. Ya, mungkin setelah dari bab 1, kita lanjut ke rumusan masalah. Rumusan masalahnya ini sendiri ada bagaimana membangun sistem penyewaan untuk memudahkan penyewaan lapangan futsal, dan kemudian untuk tujuan penelitiannya juga untuk membantu suatu sistem penjadwalan yang akurat dan mudah diakses serta menghasilkan laporan yang efektif dan juga efisien. Untuk manfaat penelitiannya sendiri yaitu mempercepat dan mempermudah customer menyewa lapangan dan melihat jadwal lapangan. Kemudian ada bab kedua yaitu kajian pustaka, teman-teman. Yang pertama di sini pengertian dari sistem informasi dulu, teman-teman. Menurut I. Putu Agus Eka Pratama dalam bukunya yang berjudul Sistem Informasi dan Implementasinya, mendefinisikan sistem informasi yang merupakan gabungan dari 4 bagian utama. Keempat utama tersebut mencakup perangkat lunak, perangkat keras, infrastruktur, sumber daya, dan SDM yang terlatih, teman-teman. Kemudian ada juga PHP.
Menurut Anhar yang dikutip oleh Sistem et al. Tahun 2016, dalam jurnalnya mengemukakan PHP adalah skrip yang digunakan untuk membuat halaman-halaman web yang bersifat dinamis. Dinamis berarti halaman yang akan ditampilkan dibuat suatu halaman itu diminta oleh klien. PHP juga bersifat open source sehingga setiap orang dapat menggunakan secara gratis, teman-teman. Kemudian ada HTML. HTML ini sendiri mendefinisikan Hypertext Markup Language, merupakan suatu bahasa yang dikenal oleh web browser untuk menampilkan informasi seperti teks, gambar, suara, animasi, bahkan video, teman-teman. Yang selanjutnya ada MySQL yang biasanya disingkat My Structure Query Language. Dalam jurnal juga Anhar mengemukakan bahwa sebuah website yang dinamis membutuhkan tempat penyimpanan data agar pengunjung dapat memberi komentar, saran, dan masukan atas website yang telah mereka buat. Kemudian lanjut ke bab ketiga, metode penyelesaian tugas akhir. Yang pertama ada waktu dan lokasi pengambilan data. Nah, untuk pengambilan data ini dilakukan di Sudimor Futsal. Adapun waktu pelaksanaannya dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 2022 sampai dengan September tahun 2022, teman-teman. Lanjut ke metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang kita pakai adalah berbentuk kuesioner, teman-teman. Jadi, kuesioner ini sendiri merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan menyebar form 10 kuesioner yang berisi pertanyaan atau pernyataan yang harus diisi oleh responden yang meliputi variabel penelitian kepada masyarakat Kota Malang. Penggunaan kuesioner bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan serta mendukung sebuah penelitian yang dilakukan, teman-teman. Oke, mungkin saya bakal terangkan untuk kuesionernya ini sendiri. Eh, Sistemnya ini seperti apa sih? Konsepan dari kuesioner ini sendiri seperti apa sih? Jadi, yang pertama, kuesioner ini sendiri kita bentuknya adalah Google Form gitu, teman-teman. Nah, dengan ini kuesioner yang disebar akan lebih mudah diakses oleh para responden, kata Rahayu dan juga Noviansa di tahun 2022. Nah, untuk mengukur variabel di atas digunakan skala Likert sebanyak 5 tingkat sebagai berikut. Jadi untuk SS kita anggap sebagai sangat setuju, kemudian untuk setuju disingkat sebagai S, netral sebagai N, tidak setuju sebagai TS, dan sangat tidak setuju sebagai STS. Nah, jadi ini nanti bakal jadi acuan untuk jawaban dari teman-teman yang akan menjawab, masyarakat Malang yang akan menjawab, mungkin bakal terbantu dengan disingkatnya kata-kata tersebut, teman-teman, seperti tadi SS, SN, TS, dan juga STS gitu. Dan setiap poin ini juga memiliki skor yang berbeda-beda untuk mempermudahkan penulis untuk menilai selanjutnya, yaitu untuk jawaban SS memiliki skor 5, jawaban S memiliki skor 4, jawaban N memiliki skor 3, jawaban TS memiliki skor 2, dan jawaban STS memiliki hanya skor 1 gitu, teman-teman. Oke, mungkin bisa dilanjut ke paragraf selanjutnya. Nah, kemudian ada jenis dan sumber data, teman-teman. Untuk jenis dan sumber data sendiri, kita memakai dua tipe data ya, teman-teman, untuk penyelesaian dari data yang digunakan ini. Yang pertama ada data primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari objeknya. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari pandangan atau tanggapan dari mahasiswa atau masyarakat yang menjadi objek penelitian, teman-teman. Contohnya yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang kedua adalah data sekunder. Nah, data ini ada dalam bentuk jadi yang telah dimiliki oleh perusahaan atau instansi yang terkait. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari tinjauan pustaka, dari beberapa sumber dari internet gitu, teman-teman. Jadi, untuk data sekunder ini contohnya kita mengambil informasi atau kita menggali informasi dari perusahaan-perusahaan terkait, atau juga kita juga bisa mencari melalui sumber-sumber yang dipercaya gitu. Contohnya mungkin ada dari website resminya dari perusahaan itu sendiri yang telah tercantum di internet gitu, teman-teman. Nanti untuk data sekunder juga akan selanjutnya akan saya bahas juga di bab selanjutnya ya, teman-teman. Bentar. Oke, lanjut. Kemudian lanjut ke bab 4 hasil dan pembahasan. Di sini nanti juga akan saya terangkan terkait mekanisme pemblokingan lapangan futsal
secara offline di tempatnya langsung di Sudimoro Malang, dan juga nanti saya akan jelaskan bagaimana rencana saya ke depannya untuk membuat suatu diagram yang di situ berisikan tentang cara-cara bagaimana sih pelanggan ini menginput data ke karyawan, dan karyawan menuju ke pengelola, dan pengelola kepada pemilik gitu teman-teman. Nanti bakal saya jelaskan di bab 4 di hasil dan pembahasan ini gitu. Oke, proses bisnis sistem informasi pemesanan lapangan. Dalam kegiatan penyewaan lapangan diawali dengan pelanggan datang ke Sudimoro Futsal, lalu pelanggan melakukan booking lapangan dengan memberi informasi untuk tanggal berapa, jam berapa, atas nama siapa, dan lapangan mana yang akan mereka booking. Pelanggan membayar DP booking lapangan kepada petugas, lalu petugas akan mencatat data bookingan pada lembar booking harian, kemudian petugas akan membuat kwitansi DP untuk diberikan kepada pelanggan sebagai bukti booking. Pada saat tanggal main, pelanggan melapor pada petugas dengan membawa bukti kwitansi DP serta membayar sisa pembayaran. Kemudian petugas akan membuatkan kwitansi pelunasan yang akan diberikan kepada pelanggan. Jika semua telah selesai, pengelola akan merekap data booking harian dan membuat laporan keuangan yang akan diberikan kepada pemilik. Nah, di sini ada activity diagram dari SM Futsal ini sendiri, teman-teman. Yang pertama dari pelanggan ini, mereka datang ke SM Futsal, kemudian melakukan booking lapangan, mereka membooking. Nah, kemudian dari pelanggan sendiri akan merasa bahwasannya, oh, ya, ini tempat booking, lapangan booking sudah cukup. Atau ada juga yang kurang sreg gitu. Nah, kalau mereka misalnya tidak, ya udah, mereka tidak melakukan booking, yaitu langsung menerima kwitansi sebagaimana mereka langsung melakukan pelunasan gitu di hari H langsung gitu, karena dari tanggalnya sendiri yang mereka booking tidak sesuai gitu. Jadi mereka ada dua pilihan antara tidak booking dan ya mereka bakal booking seperti itu. Ketika mereka memilih booking, mereka diharuskan untuk membayar DP, kemudian menerima pembayaran DP, kemudian mencatat data booking penyewa, kemudian membuat kwitansi DP, kemudian dari pelanggan juga menerima kwitansi DP, kemudian dari pembayaran ini juga akan dilunasi oleh pelanggan, dan kemudian dari karyawan juga akan menerima pembayaran. Kemudian dari karyawan ini akan membuat kwitansi dan data booking harian yang selanjutnya akan diterima oleh pelanggan dan juga akan diberikan kepada pengelola, yaitu pengelola nanti akan menerima data booking harian dan akan merekap data booking. Dan yang kemudian akan dibuatkan laporan keuangan yang akan diserahkan laporan keuangannya kepada pemilik gitu teman-teman. Nah, untuk pelanggan sendiri, kapan sih pelanggan boleh main? Dalam artian mereka boleh menikmati lapangan kita gitu setelah melakukan lunasan. Nah, mereka nanti setelahnya akan menerima kwitansi. Nah, kwitansi ini sebagai pisah bahwasannya mereka sudah booking suatu lapangan gitu yang akan diserahkan ke petugas. Nah, nanti mereka akan dipersilahkan ke lapangan, akan diarahkan oleh petugas, dan mereka di situ baru boleh menikmati gitu teman-teman. Selanjutnya ada sistem yang diusulkan pada Sudimoro Futsal. Yang pertama adalah halaman front page. Di sini yang sistem yang diusulkan oleh Sudimoro yaitu user dapat melihat beranda, melihat tentang kami, panduan, daftar lapangan, melakukan booking lapangan, konfirmasi pembayaran, cek booking, dan untuk adminnya sendiri yang diusulkan oleh Sudimoro Malang yaitu admin dapat melakukan login, dapat mengganti password, dapat mengelola data penyewa, dapat mengelola data petugas, dapat mengelola data lapangan, dapat mengelola data booking, dan admin dapat melihat laporan gitu teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke penutup bab 4, yaitu kita masuk ke kesimpulan dan juga saran. Di sini kesimpulan, dengan adanya sistem informasi penyewaan lapangan futsal berbasis web ini dapat membantu mempromosikan Sudimoro Futsal kepada kalangan umum. Kedua, dengan dibuatnya sistem berbasis web ini, penyewa dapat membooking lapangan futsal secara online, teman-teman. Di mana penyewa tidak perlu datang langsung ke Sudimoro Futsal untuk melakukan penyewaan. Dan yang ketiga, mempermudah dalam hal penyajian informasi yang akurat. Dan yang keempat, dengan adanya sistem informasi penyewaan lapangan futsal ini, sangat membantu petugas dan juga pengolahan data, serta dapat membantu pengelola lapangan dan juga para pelanggan. Begitu harapannya teman-teman. Mungkin sekian dari saya, presentasi saya, sistem informasi penyewaan lapangan berbasis website. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.